Selamat pagi, jumpa lagi di pelajaran biologi. Hari ini kita akan membahas tentang metabolisme, khususnya anabolisme. Oke, metabolisme berasal dari kata metabol, yang artinya berubah. Seluruh proses kimia di dalam sel tubuh, baik itu pemecahan maupun penyusunan senyawa kimia, disebut dengan metabolisme. Metabolisme dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah anabolisme, yaitu penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana dengan bantuan energi luar atau membutuhkan energi dari luar. Disebut dengan reaksi endergonik. Contohnya adalah fotosintesis dan kemosintesis. Yang kedua adalah katabolisme, merupakan pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana dengan membebaskan energi atau menghasilkan energi, maka disebut dengan reaksi eksergonik. Contoh adalah respirasi sel dan fermentase. Pada sesi ini kita khusus membahas tentang anabolisme. Yang pertama adalah fotosintesis, yaitu penggunaan energi cahaya untuk membentuk karbohidrat dari CO2 dan air dengan perangkat pigmen fotosintesis berupa klorofil A dan B, kemudian karotinoid, kemudian ada aseptor elektronnya. Ini adalah reaksi fotosintesis CO2 tambah H2O, maka dihasilkanlah glukosa dan dibebaskan oksigen. Kemudian tempat terjadinya fotosintesis adalah di kloroplas. Bagian daun yang memiliki kloroplas adalah mesofil daun. Ada jaringan palisade, ada jaringan spons. Disinilah terdapat kloroplas, yang merupakan organel plastida yang mengandung klorofil. Kloroplas itu sendiri terdiri dari stroma dan tilakoid. Ruang kosong tempat pembentukan glukosa inilah yang disebut dengan stroma. Ini ruang kosongnya. Kemudian bagian cakram ini tempat menangkap sinar matahari. Karena di sini ada klorofil, inilah yang disebut dengan membran tilakoid. Dan tumpukan ini disebut dengan grana. Untuk berfotosintesis, tumbuhan membutuhkan pigmen fotosintesis. Klorofil merupakan pigmen utama fotosintesis. Ada dua jenis klorofil, yaitu klorofil A berwarna hijau muda menangkap cahaya merah dan biru keunguan, dan klorofil B berwarna hijau tua menangkap cahaya biru dan merah jingga. Kemudian bagi tumbuhan yang tidak berwarna hijau ada karotinoid, menyerap cahaya biru kehijauan dan biru keunguan. Sementara cahaya yang dipakai untuk fotosintesis, tidak semua radiasi matahari dapat digunakan untuk fotosintesis. Yang dapat digunakan hanyalah cahaya tampak dengan panjang gelombang 380 sampai 740 nanometer. Panjang gelombang cahaya inilah yang bisa dipakai untuk fotosintesis. Oke, reaksi fotosintesis dibagi dua. Yang pertama reaksi terang, yang kedua reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi yang bergantung pada cahaya, terjadi di membran tilakoid, karena di sana tadi terdapat klorofil. Ada 3 tahapan. Yang pertama, pigmen fotosintesis menyerap energi cahaya dan melepaskan elektron masuk ke sistem transport elektron. Yang kedua, terjadi hidrolisis air atau pemecahan air sehingga dibentuklah ATP dan NADPH dan dibebaskanlah oksigen. Yang ketiga adalah pigmen fotosintesis yang melepaskan elektron menerima kembali elektron sebagai gantinya. Oke, untuk menangkap energi matahari, maka tumbuhan memiliki fotosistem yang merupakan satu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari, terdiri atas klorofil A
kompleks antena dan aseptor elektron. Fotosistem dibagi menjadi dua, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 dapat menangkap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sementara fotosistem 2 menangkap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Oke, inilah yang terjadi pada aliran elektron. Tadi pada reaksi terang, setelah cahaya matahari ditangkap, maka terjadi aliran elektron untuk membentuk ATP dan NADPH. Aliran elektron sendiri ada dua jenis, ada siklik dan ada non-siklik. Siklik ini biasa terjadi pada bakteri fotosintetik. Hanya menggunakan satu jenis fotosistem, yaitu fotosistem 1, di mana merupakan pusat reaksi. Kemudian terjadi eksitasi elektron yang diterima oleh aseptor primer, kemudian terjadi aliran elektron yang dilakukan oleh ferredoksin, plastoquinon, sitokrom, plastosianin. Maka dibentuklah ATP. Oke. Sementara yang kedua adalah non-siklik. Ini yang terjadi pada tumbuhan menggunakan dua jenis fotosistem. Yang menjadi fotosistem pusat reaksi yang pertama adalah fotosistem kedua dengan panjang gelombang 680 nanometer. Di pusat reaksi terjadi fotolisis air. Hasil fotolisis air adalah membebaskan oksigen. Kemudian terjadi eksitasi elektron di mana plastoquinon, sitokrom, plastosianin akan melakukan aliran elektron sehingga dibentuklah ATP. Proses pembentukan ATP inilah yang disebut dengan fotofosforilasi. Kemudian elektron tadi masuk ke fotosistem 1. Pusat reaksi dengan panjang gelombang 700 nanometer, terjadi lagi eksitasi elektron, kemudian ditangkap oleh ferredoksin. Ferredoksin memiliki enzim yang namanya NADP reduktase, sehingga dapat menghasilkan NADPH. Ini merupakan hasil akhir dari reaksi terang, yaitu ATP, NADPH, dan pembebasan oksigen. Setelah reaksi terang selesai, maka masuklah ke reaksi kedua, yaitu reaksi gelap. Reaksi yang tanpa membutuhkan cahaya matahari terjadi di stroma. Reaksi gelap menggunakan hasil dari reaksi terang untuk reaksinya. Berikut adalah yang terjadi, disebut dengan reaksi siklus Kelvin-Benson. Di sini yang pertama terjadi fiksasi CO2 oleh RuBP sehingga CO2 diubah menjadi fosfogliserat. Kemudian terjadi reduksi. Penggunaan ATP dan NADPH dipakai oleh fosfogliserat mengubahnya menjadi fosfogliseraldehid. Kemudian fosfogliseraldehid ini akan kembali beregenerasi membentuk RuBP, maka disebut siklus. Kembali membentuk RuBP dan dua molekulnya akan disintesis membentuk glukosa. Ini adalah hasil akhir dari reaksi gelap. Jadi kalau kita buat reaksi umumnya, CO2 dipakai untuk reaksi gelap, H2O untuk reaksi terang, glukosa hasil dari reaksi gelap, sementara oksigen merupakan hasil dari reaksi terang. Yang kedua adalah kemosintesis, anabolisme dengan menggunakan sumber energi berasal dari reaksi kimia. Contohnya ada pada bakteri Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobacter. Ini adalah perbedaan dari fotosintesis dengan kemosintesis. Fotosintesis oleh tumbuhan, kemosintesis oleh bakteri atau mikroorganisme. Oke. Baik, sampai di sini materi kita.